Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Ayu Lestari dengan NIM 0506448863 dari program studi D4 Kearsipan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas mengenai term dan sesat pikir. Pertama, saya akan menjelaskan tentang 3 macam term dan logika. Dalam ilmu logika, term merupakan unsur dasar proporsi. Term adalah konsep atau kata yang digunakan untuk menunjuk suatu objek, baik yang nyata maupun yang abstrak. Term sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, dan berikut ini adalah 3 di antaranya. Yang pertama, term konkret. Term konkret adalah term yang menunjuk pada hal-hal yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan secara fisik melalui panca indera. Term ini biasanya digunakan untuk menyebut benda nyata, contohnya rumah, pohon, atau hewan. Dan yang kedua, term abstrak. Berbeda dengan konkret. Term abstrak menunjuk pada hal-hal yang tidak berwujud fisik, seperti ide, konsep, atau kualitas. Contoh, kejujuran, kebahagiaan, dan keadilan. Contohnya dengan keadilan, kita tidak bisa menyentuh keadilan, tapi kita tahu dan memahami maknanya. Yang ketiga, term kolektif. Term kolektif digunakan untuk menyebut suatu kumpulan individu sebagai satu kesatuan. Contohnya kelas, panitia, kelompok diskusi. Meskipun terdiri dari banyak orang, tapi disebut sebagai satu unit. Memahami jenis-jenis term ini penting agar kita bisa membuat argumen atau pernyataan yang jelas dan tidak membingungkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk sesat pikir atau dalam logika dikenal sebagai logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam berpikir yang tampak logis di permukaan, tapi sebenarnya cacat dalam penalaran. Kesalahan ini bisa menyebabkan kesimpulan yang menyesatkan. Contoh sesat pikir yang sering terjadi adalah ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi lawan bicara, bukan isi argumennya. Misalnya, pendapat kamu tentang politik nggak usah didengar. Kamu kan belum pernah kerja di pemerintahan. Dalam contoh ini, argumen yang sebenarnya bisa saja benar atau logis, tapi ditolak hanya karena orangnya dianggap tidak kredibel, bukan karena isi pernyataannya. Lalu, bagaimana agar kita bisa terhindar dari sesat pikir? Yang pertama, selalu fokus pada isi argumen, bukan siapa yang menyampaikan. Yang kedua, gunakan bukti atau data yang relevan saat berpendapat. Ketiga, berlatih berpikir kritis dan terbuka terhadap pendapat yang berbeda. Dan yang keempat, terakhir, kenali jenis-jenis sesat pikir supaya bisa menghindari dan mengoreksinya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.